Zaman dulu, sedan-sedan Jepang memiliki ciri khas, seperti Toyota mengutamakan kenyamanan, Honda yang lebih sporty ala anak muda, sedangkan Mitsubishi cenderung bergaya ke balap-balapan dan ke rally-rallyan. Namun sayang sekali, Mitsubishi yang sedan sekarang sudah tidak terdengar lagi. Pada video ini kami akan membahas salah satu sedan Mitsubishi terakhir yang masih benar-benar ada aura balapnya. Ini adalah Mitsubishi Galant generasi ke-8. YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Used car review untuk menambah wawasan Anda mengenai mobil-mobil yang dulu pernah terlihat di jalanan. Mitsubishi Galant memiliki sejarah yang panjang, ya termasuk legendary juga di sedan Mitsubishi. Generasi pertamanya muncul di Jepang pada tahun 1969. Di Indonesia generasi ini dikenal dengan nama Galant Pertamina. Karena pada tahun 70 dan 72 diimpor khusus untuk menjadi mobil operasional pegawai-pegawai Pertamina. Generasi kedua hadir di Jepang pada tahun 1973, tapi yang ini tidak masuk Indonesia. Mitsubishi Galant baru dijual resmi di Indonesia pada generasi ketiga yang masuk Indonesia sejak tahun 1977, dikenal dengan nama Galant Sigma. Dan generasi keempat hadir di Indonesia pada tahun 1982, namanya Galant Sigma tapi ada dua varian, yaitu GL dan GLX. Generasi kelima hadir di Indonesia tahun 1984 dengan nama Galant 2. Pada generasi ini penggeraknya sudah berubah menjadi front wheel drive. Ya, sudah masuk era front wheel drive. Generasi kelima ini namanya berubah menjadi Mitsubishi Eterna Super Exit. Mungkin untuk buang sial karena generasi Galant 2 itu tidak laku. Kemudian generasi ke-6 dari keluarga ini masuk ke Indonesia pada tahun 1988 dengan nama Mitsubishi Eterna SOHC dan Mitsubishi Eterna GTI DOHC. Generasi ketujuh mulai dijual di Indonesia pada tahun 1993. Pada generasi ini nama Galant kembali dipakai. Di Indonesia dikenal dengan nama Galant Lele atau Galant Paus. Generasi ke-8 masuk ke Indonesia pada akhir tahun 1997 yang kemudian mendapatkan facelift tahun 2001. Generasi ke-8 ini dijuluki dengan nama Galant Hiu. Penjualan keluarga Mitsubishi Galant di Indonesia dihentikan pada tahun 2005 dan setelah ini tidak ada penerusnya lagi. Sedih. Namun di luar negeri sebenarnya ada generasi ke-9 yang diperkenalkan tahun 2004 yang bentuknya mirip dengan Lancer EX. Dan akhirnya tahun 2017 nama Galant di dunia sudah tidak ada lagi. Sayang sekali. Untuk review mobil bekas ini seperti biasa kami hadirkan mamang-mamang itu, Mamang Ichan. Mohon hentikan sementara video ini dan tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Sekalian cek juga channelnya si Mamang itu, Astros Auto, agar kami semua bahagia. Silahkan Mamang. Ya, generasi 8, sebetulnya generasi 9 itu ada di worldwide, itu bentuknya seperti Mitsubishi Lancer ES yang ada di Indonesia. Tapi yang di Indonesia cuman ini saja. Yang rare-nya lagi, ini warnanya warna tembaga, ini jarang banget. Yang hanya terdapat di tahun 2000-an ke atas atau yang versi facelift-nya. Sebetulnya itu nggak ada facelift kalau di dunia, tapi di Indonesia diadadain. Karena bedanya apa facelift-nya? Cuma di sini. Cuma di bagian lampu sennya. Kalau yang warna 2000-an ke atas itu berwarna bening, sedangkan yang warna kuning itu tahun 2000-an ke bawah dari tahun 97. Dinamakan Galant Hiu juga karena dia bentuk depan itu seperti moncong hiu. Hiu itu berada di bawah mulutnya seperti ini, menyolok ke bawah. Sedangkan di sini moncongnya tuh tarik ke depan sebelah sini. Terus juga matanya tuh tajam banget. Sebelah sini berwarna black dog untuk pinggirannya, tapi refleksnya berwarna chrome sehingga kayak kalau mata tuh ngeliatnya tuh dalam banget, ngeliatnya tuh deep gitu. Ya, itulah Galant. Yuk, di sini sudah ada fog lamp. Terus di sini grillnya tuh kayak masih model-model Eterna zaman dulu. Cuman sebelah sini aja chrome-chrome itu pinggir-pinggirnya doang. Sebelah sininya itu berwarna hitam. Dah, cuma kayak gitu aja Galant Hiu. Terus kapas ini tuh panjang, ada konturnya, dan ada dua bak kecerutan. What the meaning of kecerutan? Nih lihat nih, di bagian pinggirnya juga. Ini minimalis chrome. Jadi ini sebetulnya adalah sedan yang tanpa chrome tapi elegan sporty. Yes, cuman ada di Galant. Nah dia pakai velg ring 15 195 65 ya, profil
Bannya ini masih pakai velg 15 padahal bodinya tuh gede karena panjang ini adalah 4,7 meter, lebarnya 1,7 meter, tingginya 1,4 meter dan wheelbase-nya adalah 2,6 meter. Lihat ini, nggak ada krom-kroman sama sekali, bahkan handle pintunya pun tidak pakai krom. Terus di pilarnya sini di Black Dove nggak ada krom lagi di sebelah sini. Hanya Mitsubishi saja yang kayak gini sedan-sedannya. Bentuk belakangnya tuh seperti ini, Galan Hiu tuh minimalis, nggak ada krom sama sekali, bahkan garnisnya yang biasa berwarna krom di sedan-sedan elegan yang di atasnya dari di atas dari Civic, dari Lancer, ini harusnya lebih elegan, tapi ini nggak ada krom sama sekali, minimalis, tapi diikutin desainnya sama Honda City gitu ya di tahun 2008-an, belakangnya tuh seperti ini, lampu belakangnya mirip-miripan lah. Terus, nih, kap bagasinya tuh masih lurus seperti tahun 90-an. Sini ada rear defogger. Bumpernya cukup besar, cukup sporty, dan buka bagasinya nggak bisa dari sini. Dari anak kunci atau dari cungkilan di sini sebelah driver biasa. Udah ada. Nih, udah ada kan? Buka aja. Cukup besar, tapi lebih gede di bukan Cielo. Apa setelahnya tuh ya pokoknya Honda Accord yang tahun 2000-an VTIL. Nah, itu lebih gede bagasinya yang itu. Ini cukupan aja. Ya nggak terlalu dibilang gede enggak gitu, dibilang sempit enggak untuk bodi segede gini. Nah, ini di bawahnya nih. Ada apa aja nih? Kita lihat nih. Susah. Dah, pokoknya ini adalah velg yang sama dipakai persis, bukan yang kaleng. Nih, mesinnya yang dipakai Galan itu adalah V6. Petrolhead itu udah wow gitu ya. V6 2500 cc SOHC 24 valve. Yes, dia mempunyai tenaga 165 horsepower dan juga torsinya itu agak mepet-mepet ke horsepowernya 217 Nm, yang artinya biasanya kalau kayak gitu RPM itu agak-agak tinggi, dan untuk memperoleh tenaga yang besar itu berarti di RPM tinggi. Gitu. Disalurkan sayangnya untuk versi yang ST di Indonesia hanya disalurkan ke roda depan. Sayang banget ya. Transmisinya itu ada dua tipe, ada yang manual 5 speed sama yang otomatiknya 4 speed saja. Tapi ini pun ada yang versi VR4 dibilangnya. VR4 itu adalah all wheel drive dan juga agak-agak sedikit berbeda tuningan mesinnya gitu, lebih gede sedikit gitu. Ya ini. Tapi sayang di Indonesia cuma dapat yang sebeginian doang. Sayang banget. Nih, trim pintunya tuh perpaduan antara soft touch bagian atas, ada plastiknya dan juga ada fabriknya, ada power window di keempat jendelanya, dan ini sudah full automatic, auto up, auto down di semua jendelanya. Ada central lock dan ada tombol locking power window. Nah, kursinya tuh seperti ini untuk versi yang ST, karena di Indonesia itu hanya ada satu varian untuk yang Galan, yaitu Galan ST saja. Sedangkan ada VR4 itu build up. Ada yang versi jok kulit dan juga ada versi yang fabric yang VR4 tapi berwarna corak merah. Itu bedanya. Di Indonesia cuma ini aja, berwarna abu-abu biru kayak gini nih. Terus di sini ada head adjuster, ada yang namanya sliding, reclining seperti biasa. Ini keren sekali nih. Bahkan ada kemiringannya juga. Lengkap untuk sebuah sedan. Oke, kita masuk. Nah, aduh, enak banget. Jadi nyetirnya untuk sebuah mobil elegan pada saat itu di atasnya Mitsubishi Lancer ini enak, nyaman duduknya. Terus juga enak banget. Termasuk sporty. Terus di sini itu nggak ada list-list chrome yang aneh-aneh gitu ya untuk sebuah Galan. Ada wood panel saja. Sebetulnya agak-agak nggak nyambung karena di trim pintu itu nggak ada wood panel sama sekali. Terus juga bukan di endorse ya, nggak ada endorse itu. Are you sure about that? Kisi kasanya itu ada 4, di tengahnya 2, di kiri kanan 2, terus bisa dibuka tutup, dan bahkan sirkulasi AC-nya itu bisa dibuka tutup dari sini aja, bisa di gitu ya, di scrolling kayak gitu ya. Nah, di sini juga hebatnya gitu ya di Galan, karena AC-nya sudah digital. Di tahun 2000-an AC-nya sudah digital, ini sangat hebat. Bahkan sebuah Mercy E gitu ya. New Ice itu masih puteran kompor dan masih pakai scrolling kayak gitu. Di Galan sudah digital dan pakai kayak bukan matrix LCD ya, tapi masih model-model kalkulator. Nah, di sini disimpan yang namanya single din head unit
biasanya udah dikasih head double din gitu kalau sekarang aftermarket, tapi ini masih single din. Dan di sini ada yang namanya tempat kacamata, dan di sini ada juga yang namanya asbak. Yes, ini masih familiar dengan asbak karena di sini ada slot-slot untuk naruh rokok. Nah, di sini juga ada power socketnya, sebelah sini ada power socket, dan di tengah sini ada yang namanya untuk tongkat transmisinya, dan ini masih banyak sekali indikatornya. Nggak seperti sekarang yang bisa di plus minus gitu ya. Nah, ini masih banyak, ada holdingnya di sebelah sini, terus ini ada tempat penyimpanan terbuka, ada center cluster seperti ini, dan ini bisa sulap karena ya itu bisa dua, ada yang deetnya, ada yang dalamnya. Nah, di sini ada tempat penyimpanan juga, glove box yang cukup lumayan besar lah untuk nyampung itulah air mineral gitu ya, jangan disebutin mereknya. Di sini air mineral itu bisa nampung 2 lah, kira-kira 2, lumayan besar. Oke, sini di tengah-tengah ada jam digital. Sedangkan di klaster instrumennya cukup lengkap. Di sini di bagian tengah sini ada indikator transmisi. Sebelah kiri itu ada fuel gauge sama speedometer. Sebelah kanannya ada tachometer dan juga temperatur mesin. Oke. Nah, ada interval juga nih untuk di wipernya. Di atas ini ada apa nih? Oh, ada vanity mirror nih. Lumayan kecil tapinya. Ya, ini kan mobil balap ya yang dijadikan agak-agak elegan gitu. Makanya kecil-kecil aja. Terus di sini ada lampu kabin. Tapi ini walaupun cukup sederhana, kita tuh ngerasa betah di dalam sini. Dan duduknya tuh nyaman. Nih, ada apa lagi nih? Nah, ini dia. Tunggu bahas. Ada tilt steering. Dah, cuman itu aja. Keren nih Galan. Nah, ini adalah kelemahan dari sebuah Mitsubishi Lancer, terus Galant, dia mempunyai ruang kabin yang agak-agak sempit. Seperti ini harusnya dimensinya gede, tapi di belakang itu bukan jadi prioritas penumpang. Nah, ini Galant itu buat yang nyetirnya, yang paling nikmat tuh yang bagian nyetir. Headroom masih oke, tapi ini cuman 2 jari. Ini bahkan di tengah kayaknya ampun-ampunan nih, tuh kan? Enggak deh kalau di bagian tengah. Terus di sini juga ada gundukan gede bagian bawah. Sini ada asbak, yes. Di sini juga ada armrest tanpa cup holder, ada headrest 2 yang menyatu dengan ini, model pocong gitu dibilangnya sekarang ya. Nah, di belakang tuh ada yang namanya speaker, yes. Ada speaker 2, bukan di bagian trim pintunya. Nah, di sini ada lampu nih. Tapi apa ya? Enggak, ini di belakang kurang enak walaupun sandarannya cukup rebah gitu. Cuman nggak enak aja, sempit gitu. Kita ngerasanya enakan nyetir aja udah. Nikmat banget pakai Galant ya. Apalagi ini dalam kondisi barunya. Aduh, kebayang deh nikmatnya kayak gimana gitu ya. Ini mobilnya udah berapa belas tahunnya, bahkan 20 tahun lebih, ini masih tergolong enak. Ya, mesinnya dia pakai 6A13 2500 cc V6 dan tenaganya mesin V6-nya itu loh yang bikin merdu didengar. Udah gitu memang dia karakternya adalah main putaran atas, yes. RPM-nya dia baru dapat, atau torsi-torsinya itu baru dapat di putaran atas. Makanya kalau digeber, nikmat banget. Wow, ini padahal Matic loh. Sama sekali nggak kehilangan torsi, padahal ini adalah sebuah Matic. Mobil dulu loh, ini mobil dulu. Remnya cakram di keempat roda, terus yakin ini remnya tuh responnya bagus. Tapi memang tidak seresponsif apa ya, kayak kalau di Toyota tuh, di Toyota kita udah mulai kerasa gitu ya. Apalagi Nissan tuh bagus-bagus semua rem-remnya. Tapi kalau di Galant atau Mitsubishi itu agak sedikit perlu ditekan lebih dalam lagi, baru kerasa yang namanya remnya. Tapi pakemnya luar biasa. Kenapa Mitsubishi nggak bikin mobil-mobil kayak gini masukin ke Indonesia gitu? Ini sih Matic padahal ini. Peredam kabinnya memang untuk sebuah Galant atau versi kasta teratas pada saat itu gitu ya,
ini kurang bagus lah. Itu mobil-mobil atau motor standaran knalpotnya tuh kedengeran sampai ke dalam kabin. Jadi traffic noise-nya kurang baik ya. Nah, suara mesinnya memang agak masuk ke dalam, tapi itu adalah seninya, fisiknya tuh merdu banget. Nggak apa-apa, it's okay lah. Nah, tapi road noise-nya masuk dikit. Jadi kalau di skor gitu ya, kalau di skor 7 lah. 7 dari 10 untuk peredaman kabinnya. Kalau pengen sedan gede, nyetirnya enak, udah gitu handlingnya luar biasa, pilihannya ini, Gallon. Kalau enggak, Lancer, atau yang versi di bawahnya itu ada Lancer. Tapi kalau suruh pilih sih untuk nyaman-nyamanan oke, handlingnya kena, cuman Gallon. Ini adalah sebuah kesimpulan bagaimanakah Gallon hiu. Ya, ini dipakainya enak udah pasti. Kalau misalnya mobilnya masih sehat, itu dipakainya enak, performanya oke, kenyamanannya oke untuk bagian nyetir, tapi untuk penumpang enggak. Terus juga suspensinya dibilang nyaman juga oke. Tapi ya itu sayangnya untuk memuat penumpang kayaknya kurang asik. Ini dipakainya untuk sebuah kepala bensin ya, petrolhead. Itu pasti seneng banget kalau misalnya mesinnya tuh sehat. Nah, tapi sekarang itu menuntut kita kalau kondisi macet-macetan, apalagi di tol hanya 100 km per jam, udah Matic aja. Ini tersedia yang versi Maticnya cukup durable, cuman mesinnya perlu apa ya, orang-orang yang terbilang agak-agak expert untuk merawat mesinnya, apalagi tuningan atau pengapian yang karena sebuah fisik itu agak sedikit merepotkan, tapi ya sesuai dengan kenyamanan dan waktunya. Nah, itu uangnya ya terbatas, ya begitulah. Nah, ini dia punya pajak. Nah, ini harganya agak-agak gelap gitu ya, sekitar 30-an pun ada, tapi yang rajet-rajetan tapi bisa jalan itu sekitar 30-an. Tapi kalau udah mulus seperti ini, itu harganya agak-agak gelap, sampai ke harga 90 jutaan sampai 100 jutaan pun ada untuk versi yang ST. Yang VR4-nya lebih parah lagi. Itu bisa sampai 150-an juta dengan kondisi yang mulus ya. Gallon. Sekarang lagi naik daun. Overall, mengenai Mitsubishi Gallon Hiu, memang dari awal keluar kami suka sekali dengan bentuknya, keren sekali. Apabila Anda ingin sedan yang driver oriented dan cocok untuk Anda yang nyari sedan yang driver oriented, yang ada sedikit rasa balap-balapnya, karena mobil ini lumayan kencang, handlingnya akurat, dan tampilannya agresif. Namun ini tidak cocok untuk Anda yang ingin sedan mengangkut keluarga atau yang lebih sering duduk di belakang pakai supir, karena penduduk baris kedua memang sempit. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang itu. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.